Halo sahabat Cici Tel semuanya, halo juga kalian yang baru bergabung, selamat datang. Cici selalu mendoakan agar kalian semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Seperti biasa jangan lupa pakai headset, siapkan cemilan dan mantapkan posisi rebahan kalian ya. Karena pada akhirnya kita sampai di video terakhir dalam pembahasan di season pertama ini. Video terakhir ini mencakup 2 episode, yaitu episode ke-15 dan 16. Di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang mulainya ada ketegangan di antara si kembar Josie dan Lizzie. Juga kalian sudah mengetahui seluruh cerita tentang Malivore. Nah, pada kali ini kita bakal mengetahui tentang sebenarnya apa itu lubang Malivore. Bagaimana genangan hitam tersebut sampai terbentuk? Dan apa kaitannya Landon beserta ibunya dengan lubang Malivore? Sebelumnya kita juga mengetahui kalau Landon itu ternyata adalah Phoenix, yang mana jika dia pun mati berkali-kali, dia bakal bisa bangkit kembali. Disinilah juga kita bakal mengetahui apa sebenarnya kaitan antara Landon dengan Agent Clark. Pada akhirnya di video ini bakal terjawab apa penyebabnya semua monster-monster yang sudah kalian lihat dari episode pertama sampai saat ini mengejar 3 kunci untuk membebaskan Malivore. Bakal ada hal mendebarkan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan masa depan sekolah Salvatore. Kita langsung masuk ke ceritanya, simak videonya sampai habis ya. Film berawal dengan diperlihatkannya Landon yang sudah terikat pada sebuah kursi. Dia duduk di dekat lubang Malivore. Ternyata yang sebelumnya menyetrum Landon itu adalah ibunya MG, yaitu Nyonya Veronica. Namun di perusahaan ini dia merupakan bos besar dari perusahaan Trade Industries. Dia dikenal sebagai Mrs. Chi. Agent Clark lalu mematikan CCTV, membuang kunci CCTV tersebut ke Malivore agar dia bisa dengan leluasa berbincang dengan Landon. Landon mengatakan kalau dia tidak mengetahui apa-apa, dan lagian jika seandainya dia dibunuh dia bakal bangkit kembali, maka semua upaya Agent Clark bakal sia-sia. Tetapi ternyata Agent Clark tidak berniat untuk membunuh Landon, melainkan dia ingin menceritakan sesuatu. Jadi gini, zaman dulu ketika lubang Malivore diciptakan, memang kunci aslinya itu ada 3. Namun untuk mengecoh orang-orang yang ingin membuka kembali lubang Malivore, maka dibuatkanlah kunci-kunci lainnya sebagai pengecoh alias kunci-kunci palsu. 2 kunci sudah masuk ke lubang Malivore, lalu manakah lagi kunci yang ketiga yang berkemungkinan berada di salah satu gambar-gambar ini? Karena Landon sepertinya belum mengerti sejauh ini, Agent Clark lalu memulai ceritanya. Untuk sementara kita berpindah scene kepada Josie yang sedang mencari tahu tentang Merge. Ada yang unik ya dari perpustakaannya. Kalau kita mencari sesuatu lewat Google, kita memasukkan kata kunci, lalu keluarlah info-info sesuai kata kunci yang kita ketikkan. Sedangkan di perpustakaannya ini, ketika Josie memasukkan kata kunci yaitu merge, maka di rak buku bakal keluar beberapa buku yang berkaitan dengan kata kunci tersebut. Sedangkan di kisah yang lain, Raphael sepertinya masih struggle berusaha untuk menahan rasa cintanya kepada Hope. Dan sepertinya obat sebelumnya yang sempat diminum oleh Raphael serta trauma yang dia alami masih membekas di dalam ingatannya. Itu membuat dia tidak bisa berkonsentrasi. Melihat tingkah Raphael yang seperti itu membuat Jet sepertinya ikut prihatin. Ya walaupun Jet bukanlah alpha lagi, dia hanya khawatir jika alpha mereka dalam keadaan linglung seperti ini, maka bisa membahayakan kawanan mereka. Setelahnya di ruangan Alaric, Emma, Hope bersama Alaric mendengarkan pesan dari Landon yang mengatakan kalau dia ingin menyendiri untuk sementara waktu. Sedangkan Emma yang khawatir kepada Alaric yang menghandle semua ini seorang diri, dia sepertinya menyarankan agar Alaric mau melunakkan hatinya dan meminta maaf kepada Dorian. Dan oh ya, sebelumnya Josie dan Lizzie memang sempat bertengkar, dan itu membuat Josie tidak lagi menginap sekamar dengan Lizzie. Josie untuk sementara menginap di kamarnya Penelope. Dan untuk memperbaiki keadaan hubungan mereka kembali, Lizzie ingin membuat kue, namun dia tidak bisa melakukan itu dengan baik, lalu dia pun meminta bantuan kepada Hope. Sebagai gantinya, Lizzie bakal memberikan sebuah prisma yang nantinya bisa digunakan oleh Hope, yang bisa membuat Hope seolah-olah berbicara dengan seseorang yang ingin dia temui, yaitu Landon. Josie yang tadinya sudah mencari buku-buku dengan kata kunci merge, ternyata semua bukunya memiliki lembaran yang sudah dirobek. Lalu datanglah Lizzie yang sudah membawakan kue, namun sepertinya Josie masih belum memperlihatkan keinginannya untuk berdamai. Dan sebelum Josie pergi, Lizzie sempat melihat kata kunci yaitu merge. Kita kembali kepada Agent Clark yang sedang menceritakan cerita di masa lalu kepada Landon. Dahulu kala memang di dunia ini terdapat banyak monster,
Namun, monster yang paling ditakuti oleh masyarakat dan orang-orang yang berada di dunia adalah naga, karena naga yang menyemburkan api bisa menghancurkan pemukiman mereka. Orang-orang yang memiliki kekuatan supernatural lalu membentuk sebuah aliansi, yaitu antara penyihir, vampir, dan werewolf. Itulah asal kata triad, yaitu 3 spesies, lalu mereka menggabungkan darah, dan dengan memakai ilmu hitam mereka menciptakan golem yang mampu melahap para monster. Makhluk ini dimantrai dengan rasa lapar yang tak henti yang nantinya dia bakal melahap para monster di muka bumi. Namun dia juga dimantrai agar tidak membahayakan para penyihir, vampir, dan werewolf. Golem ini dinamai pelahap kegelapan. Dan ketika naga kembali berubah menjadi sosok manusia, saat itulah naga itu dilahap oleh golem ini, seperti seolah-olah dia terserap ke dalam lumpur yang berada di badannya. Ternyata makhluk itu sangat hebat, dia pun juga melahap monster-monster lainnya yang dia temui. Pada saat ini Hope diberikan prisma oleh Lizzie yang bisa digunakan oleh Hope untuk berbicara dengan alam bawah sadarnya. Lalu Hope juga memberikan sebuah catatan ayahnya Josie dan Lizzie yang di dalamnya juga terdapat tentang merge atau penggabungan. Karena sepertinya Lizzie juga penasaran mengapa Josie mencari tahu tentang merge. Lalu Hope yang menggunakan prisma dengan pantulan cahaya matahari akhirnya dia bisa bertemu dengan Landon yang sebenarnya itu hanyalah ilusi. Jadi pada saat ini Hope berbicara dengan alam bawah sadarnya sendiri. Itu berguna melatih bagaimana caranya Hope bisa berbicara dengan Landon nantinya. Tentang sebenarnya Hope mengetahui kalau Landon sudah bertemu dengan ibunya. Namun semua itu dilakukan oleh Hope ketika dia menyembunyikan hal tersebut hanya untuk melindungi Landon agar Landon tidak merasa bersedih. Landon yang merupakan alam bawah sadarnya Hope ini malah mengatakan apakah benar itu yang ingin diucapkan oleh Hope, padahal sebenarnya Hope masih memendam hal yang lainnya. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka, tiba-tiba Landon yang merupakan ilusi ini pun menghilang. Kita kembali ke cerita Agent Clark tentang masa lalu. Ternyata golem yang diciptakan sebagai makhluk yang bisa menyerap para monster, ternyata monster-monster yang dia serap itu malah membuat golem ini bisa menjadi makhluk yang benar-benar hidup. Jadi setelah semua wilayah yang berada di muka bumi ini bebas dari para monster, Triad atau kumpulan dari 3 orang yang tadinya membuat golem ini, yaitu vampir, penyihir, dan werewolf, ingin menghilangkan golem ini kembali menjadi makhluk yang tak hidup. Golem sepertinya bekerja sama dengan manusia-manusia yang berada di muka bumi yang sepertinya merasa terbantu dengan adanya golem penghisap makhluk-makhluk monster. Ya tentu saja manusia merasa terbantu dengan adanya golem yang bisa menghisap monster yang membahayakan bumi. Karena itulah sampai detik sekarang ini, semua monster yang sudah dilahap oleh golem tadi kita percayai sebagai mitos karena mereka semuanya sudah menghilang dari muka bumi. Selanjutnya golem yang merasa sendiri dan kesepian, karena hanya dirinya sendiri yang merupakan makhluk seperti itu, dia pun mulai menciptakan makhluk yang lainnya yang berasal dari dirinya dan juga DNA-nya. Namun ternyata semua yang diciptakan oleh golem itu tidak berhasil begitu saja. Banyak terjadi beberapa kegagalan sebelumnya, lalu sampai akhirnya golem mampu menemukan cara, yaitu seorang putra yang memiliki DNA dirinya dan juga DNA manusia. Dan itu adalah Landon. Ya, Landon adalah putra dari golem tersebut. Dan ternyata Agent Clark ini juga adalah merupakan saudaranya Landon karena dirinya dulu yang juga salah satu yang pernah dibuat oleh golem. Benar-benar mengejutkan. Kita lalu beralih kepada Lizzie yang menemui Josie karena tadi dia sudah mendapatkan buku yaitu dari Hope tentang catatan ayahnya yang berisikan tentang merge. Nggak taunya hal itu tidak ditanggapi dengan baik oleh Josie. Josie merasa kalau hidupnya selama ini sudah terserap oleh Lizzie karena hanya Josie lah yang selama ini selalu mengurus Lizzie dan membuat Josie tidak bisa mengurus dan fokus dengan hidupnya. Josie ingin kalau mereka memiliki hidup sendiri-sendiri. Mendengar hal tersebut sepertinya Lizzie mulai marah dan melampiaskan emosinya. Dia tidak ingin marah namun dia lebih kepada kecewa dan sedih sehingga apapun yang dia sentuh malah menjadi seperti ini. Hope yang terkejut dan merasa cemas dengan keadaan Lizzie yang seperti sekarang ini, dia berusaha menenangkan Lizzie dan dia berjanji akan mencari tahu tentang apa itu merge. Hope lalu berusaha untuk mendamaikan keduanya dengan mencari Josie, mengajaknya berbicara agar mereka berdua bisa berdamai, namun sepertinya Josie tidak bisa menerima semua itu. Hope yang merasa mungkin usahanya tidak akan berjalan mulus jika seandainya hatinya Josie masih agak keras, dia pun lalu memutuskan untuk meninggalkan Josie.
Sementara itu, Raphael yang masih krisis dalam pengendalian emosinya mungkin karena efek sebelumnya, ketika dia dipanggil manusia serigala oleh yang lain, dia pun merasa tersinggung. Padahal sebenarnya dia memang manusia serigala. Pertengkaran di dalam lorong sekolah itu disaksikan oleh Alaric. Tanpa sengaja, Raphael malah membuat Alaric terluka. Kita lalu kembali kepada Hope yang lagi-lagi mencoba menggunakan prisma. Hope masih saja mengatakan kalau dia berbohong selama ini hanya untuk melindungi Landon karena dia juga tahu Landon juga merupakan anak yatim piatu sama seperti Hope. Namun lagi-lagi itu belumlah semua apa yang sebenarnya dirasakan oleh Hope. Lalu mengapa Hope menangis ketika dia mengetahui kalau gaun yang dia pakai di acara pemilihan Putri Mystic Falls itu adalah gaun pilihan ayahnya? Hope lalu memutuskan untuk menghentikan pembicaraan dengan alam bawah sadarnya itu. Kita lalu kembali kepada Agent Clark yang menceritakan cerita masa lalu tentang ayahnya yaitu Golem. Agent Clark mengatakan kalau ayah mereka membuangnya dikarenakan Agent Clark ini merupakan makhluk yang gagal. Golem tersebut sudah menghisap monster-monster yang berada di muka bumi sehingga sudah tidak ada lagi yang bakal dia makan, itu membuat dirinya melemah. Lalu manusia-manusia yang dulunya memuja Golem ini, Agent Clark mengatakan kepada manusia-manusia lainnya kalau Golem ini ingin menciptakan spesies baru. Ketidakinginan manusia atas Golem ini yang ingin menghasilkan keturunan, akhirnya Golem ini pun dihancurkan dengan digunakannya kekuatan penyihir hitam. Akhirnya Golem itu pun meleleh, hancur dan berubah menjadi lubang hitam sampai yang kita lihat pada saat sekarang ini. Hanya itulah yang tersisa dari ayah mereka yaitu sang pelahap kegelapan. Nah, 3 kunci itulah yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah belati, yang kedua adalah Gucci, lalu kunci yang ketiga masih mereka tebak apakah ada di antara artefak ini. Setelah melihat kejadian ketika Raphael tadi tidak terkendali, Emma menyarankan Alaric untuk mencari bantuan dalam menghandle sekolah ini. Karena kita juga tahu kalau Alaric ini sebenarnya hanyalah manusia biasa. Emma yang merasa tindakan Alaric ini membuat sekolah ini semakin terpuruk, Emma pun memutuskan untuk cuti panjang sementara. Kita beralih kepada Lizzie yang sedang mempelajari buku sihirnya, lalu tiba-tiba Josie datang ke kamar ini untuk mengambil barang-barangnya. Namun Josie memutuskan untuk pergi karena melihat Lizzie dalam mood yang buruk. Lizzie mengakui kalau dia memiliki banyak kekurangan dan dia membutuhkan seseorang untuk selalu berada di sisinya. Namun Josie juga sepertinya senang bersembunyi di balik Lizzie, karena memang selama ini orang-orang melihat si kembar ini hanya Lizzie lah yang terlihat buruk dari luar, sedangkan Josie terlihat sebagai anak yang kalem. Josie sepertinya juga tidak terima, dia mengatakan kalau Lizzie masih kesal dia bakal datang lagi ke sini ketika Lizzie mau meminta maaf. Perkataan Josie seperti itu membuat Lizzie hilang kendali, dia pun mulai mengeluarkan kekuatannya, begitupun dengan Josie. Terjadilah pertarungan di antara keduanya, namun ternyata Josie memiliki kekuatan yang bisa mementalkan Lizzie sampai seperti ini. Kita pergi kepada Raphael yang sedang didatangi oleh Jad. Sepertinya Jad merasa khawatir dengan alpha mereka ini. Karena kalau seandainya alpha mereka dalam keadaan linglung saat sekarang ini, maka itu bakal membahayakan kawanan mereka. Jad juga mengingatkan dulu dia memang sempat menjadi pemimpin yang brengsek. Jangan sampai Raphael mengulangi kesalahan yang pernah dia perbuat. Landon pada saat sekarang ini lalu bertanya kepada Agent Clark, lalu mengapa Agent Clark ingin membebaskan Malivore kembali. Dulunya memang Agent Clark itu membenci ayahnya, namun pada titik sekarang ini ketika dia bekerja di perusahaan ini, dia melihat kebenaran di balik semua ini. Setiap apapun itu yang dilemparkan ke dalam Malivore, maka semua orang bakal melupakannya. Namun kini perusahaan ini malah berubah menjadi bisnis. Mereka juga malah menghilangkan orang-orang yang dianggap sebagai beban dan penghalang. Siapapun yang mereka tidak sukai maka bakal dibenamkan ke Malivore. Bahkan Agent Clark juga masuk ke dalam Malivore itu kembali untuk mencari tahu dan berbicara kepada ayahnya. Namun dia tidak digubris begitu saja sampai akhirnya Agent Clark kembali bisa keluar dari lubang tersebut. Dia lalu juga mendengar cerita ada seorang wanita yang pernah masuk ke dalam Malivore lalu dimuntahkan kembali oleh ayah mereka. Ternyata wanita itu keluar dari lubang Malivore dalam keadaan hamil. Dulu ibunya Landon yaitu Sheila yang bekerja di Triad Industry sudah dikhianati dan dia pun dimasukkan ke lubang ini. Dan ayah mereka yang dulunya kasihan dengan ibunya Landon, lalu dia pun memuntahkan ibunya Landon, Sheila. Ayah mereka dulu ternyata sudah memasukkan DNA-nya kepada wanita tersebut. Nah, anak yang dikandung oleh wanita itulah Landon.
Kita kembali kepada Hope yang lagi-lagi menggunakan prismanya untuk berbicara dengan alam bawah sadarnya. Untuk kali ini, akhirnya Hope mau berkata jujur apa adanya. Sebenarnya selama ini Hope hanya takut kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Dulu dia sudah kehilangan ayah dan ibunya. Untuk saat sekarang ini, dia hanya tidak ingin ditinggalkan kembali. Dia pun mengatakan kalau dia mencintai London, itu membuat London juga salah tingkah. Lalu kira-kira bagaimanakah reaksi London yang asli? Lalu malam ini pun berakhir dengan perasaan yang tenang di dalam diri Hope. Sementara itu, Alaric pada saat ini mempertemukan kedua putri kembarnya. Dia pun berkata jujur tentang apa yang bakal terjadi kepada mereka berdua di saat mereka menginjak usia 22 tahun. Suatu hal yang disebut dengan merge atau penggabungan bakal terjadi. Salah satu di antara mereka bakal membunuh yang lainnya. Sebenarnya usia berapa mereka bakal siap untuk mendengar tentang hal yang mengerikan ini? Tidak ada orang tua yang ingin menceritakan hal tersebut, apalagi harus kehilangan salah satu putri yang dia cintai. Agent Clark juga mengatakan kepada London kalau Triad Industry sudah menaruh kimia-kimia dan mengolah Malivore ini, sehingga berkemungkinan Malivore malah juga bisa menyerap 3 makhluk yang sebelumnya sebenarnya tidak bisa diserang oleh monster golem. Pada saat sekarang ini, Malivore bisa saja menyerang makhluk-makhluk supernatural seperti penyihir, vampir, dan werewolves. Sudah saatnya mereka menghentikan Triad Industry. Untuk itulah Agent Clark meminta bantuan London. Setelah pembicaraan itu pun usai, Agent Clark dan London meninggalkan tempat ini. Hal itu lalu disadari oleh Mrs. G. Namun kepergian mereka meninggalkan jejak, yaitu gambar piala ini yang ditemukan oleh salah satu pekerja Triad Industry. Pada akhirnya, Alaric juga melundak hatinya dan atas saran yang dia dengarkan dari Emma, akhirnya Alaric mengajak Dorian kembali untuk bergabung ke sekolah mereka. Alaric lalu meminta maaf dan Dorian pun mengakui kalau sebenarnya dia senang berada di sekolah Salvatore. Hope lalu memberikan sebuah cincin kepada Raphael yang bisa digunakan oleh Raphael agar Raphael bisa berubah sesuka hatinya untuk menjadi serigala, alias dia mungkin bisa kembali mengendalikan dirinya. Namun konsekuensinya Raphael tidak akan mudah kembali berubah menjadi manusia. Caranya untuk berubah menjadi manusia adalah Raphael harus menemukan Hope kembali. Akhir video ini pun ditutup dengan adanya kawanan tentara yang berasal dari Triad Industries yang memasuki sekolah Salvatore secara paksa. Kita bakal mendapatkan semua jawabannya di episode terakhir yang bakal kita bahas setelah ini. Film berawal dengan diperlihatkannya Nia si Medusa yang di episode sebelumnya sudah membekukan beberapa orang sampai akhirnya sekarang dia ditahan. Walaupun sebenarnya MG tahu kalau Nia itu sebenarnya tidak benar-benar berniat jahat. Tiba-tiba Nia dibius, begitupun dengan MG. Ternyata yang melakukan itu adalah ibunya MG. Kita mengetahui kalau Hope bakal pergi bersama squadnya, yaitu teman-temannya yang nanti bakal membantunya dalam pencarian London. Lama-lama Josie ini dilihat-lihat semakin cantik ya. Dan gak lupa, ternyata si kembar Josie dan Lizzie masih saja belum berbaikan. Begitupun dengan Jet, yang dulunya kita mengira dia merupakan orang yang cuek, ternyata dia cukup perhatian dengan kawanan mereka. Ketika mereka hendak pergi meninggalkan sekolah, tiba-tiba mereka dihadang oleh tim dari Triad Industries yang dikepalai oleh seorang pria bernama Burr. Hope menggunakan kekuatannya untuk menyerang mereka namun gagal, begitupun dengan Caleb yang ternyata malah terbakar di bawah cahaya matahari. Sihir yang mereka punya untuk saat sekarang ini tidak lagi bisa digunakan, begitupun dengan cincin siang hari para vampir. Orang-orang yang berasal dari Triad Industries ini memaksa untuk masuk ke dalam. Sementara itu, Alaric yang sudah menjemput Dorian setelah mereka berbaikan dan mereka hendak kembali ke Mystic Falls, yaitu ke sekolah Salvatore. Mereka malah bertemu dengan kemacetan, ternyata di depan sana jembatan menuju Mystic Falls sudah diruntuhkan. Burr mengatakan kalau mereka dari Triad Industries membutuhkan sebuah piala. Mereka tidak berniat untuk menyakiti, melainkan mereka hanya meminta bantuan murid-murid di sekolah ini untuk mencari artefak penting. Semakin cepat benda itu ditemukan, maka mereka akan segera pergi. Sementara itu, pada saat sekarang ini, Agent Clark bersama London mereka sedang berada di gudang, di mana itu adalah gudang tempat penyitaan barang-barang gaib. Agent Clark memaksa London untuk menemukan kunci yang terakhir. Setelahnya kita berpindah kepada MG, dia sekarang sudah terbangun, tiba-tiba dia menyadari kalau dia sekarang berada di lorong rahasia bawah tanah di bawah gedung sekolah. Ibunya menyuruh MG untuk segera meninggalkan sekolah ini, intinya ibunya hanya menyelamatkan putranya saja. Cincin vampir yang dimiliki oleh MG dan Caleb memang membantu mereka untuk bisa berada di bawah cahaya matahari pada siang hari.
Air mancur darah inilah penyebabnya yang meredam sihir di sekolah ini. MG bahkan lagi terkejut mendengar ibunya bekerja sama dengan Triad Industries. Ya walaupun ibunya mengatakan kalau organisasinya merupakan orang-orang baik yang ingin mencegah iblis terbesar bangkit. MG malah melakukan sebaliknya, dia membius ibunya lalu dia pun pergi untuk menemui teman-temannya. Sekarang Hope dan gadis-gadis ini bukannya pergi untuk mencari artefak sesuai yang diminta oleh tentara dari Triad Industries, melainkan mereka malah pergi ke kantornya Alaric dan mencari ponsel yang bisa mereka gunakan untuk menghubungi Alaric dan Dorian. Di tengah kecemasan itu, si kembar Josie dan Lizzie masih saja berdebat tentang siapa yang nantinya bakal menang di antara mereka. Lizzie merasa dia yang merupakan seseorang yang broken alias yang rusak, ya mungkin saja dialah yang bakal dikalahkan. Hope berhasil menemukan ponsel sekolah yang disembunyikan oleh Alaric, lalu dia menelpon Alaric dan menceritakan semuanya. Alaric dan Dorian merasa mungkin mereka tidak memiliki kunci yang ketiga yang dimaksudkan oleh orang-orang yang berasal dari Triad Industries. Alaric bakal mencari cara untuk menuju terowongan rahasia bawah tanah menuju sekolah mereka, sementara Dorian tidak boleh mengikutinya. Ternyata Hope yang tadi teleponan dengan Alaric didengar oleh Burr, si pimpinan dari tentara Triad Industries. Pria ini pun lalu mengeluarkan peluru yang terbuat dari lumpur lubang Malivore yang sudah didesain untuk bisa membunuh makhluk supernatural. Setelahnya Josie melihat berkemungkinan Lizzie bakal ditembak oleh pria tersebut, dia pun malah mengarahkan badannya sehingga Josie lah yang tertembak. Lagi dan lagi Josie selalu mengorbankan dirinya demi Lizzie. Mereka bertiga lalu dibawa ke penjara bawah tanah sehingga mereka pada titik ini benar-benar tidak lagi bisa melakukan apa-apa. Terlihat raut penyesalan di wajahnya Lizzie karena sebenarnya dirinya tidak ingin diselamatkan dan malah membahayakan saudari kembarnya ini. Hope juga hampir menyerah bagaimana caranya untuk menyelamatkan mereka semua. Tiba-tiba mereka mendengar tembakan, itu adalah MG yang melumpuhkan penjaga di sana dan menyelamatkan mereka bertiga. Kita kembali pindah kepada Landon yang mencari artefak sesuai permintaan Agent Clark. Lalu Agent Clark menjatuhkan piala yang ditemukan oleh Landon. Piala tersebut pun pecah. Seharusnya Landon belajar dari pengalaman sebelumnya kalau kedua artefak atau dua kunci Malivore sebelumnya tidak ditemukan oleh Landon, melainkan benda-benda tersebutlah yang ternyata sudah berada di tubuhnya Landon. Landon lalu disuruh untuk memeriksa sakunya. Ternyata memang artefak itulah yang menjadi kunci ketiga Malivore. MG menceritakan kepada semuanya tentang apa yang dia temui di lorong bawah tanah, yaitu lorong rahasia, adanya air mancur darah yang membuat sihir di sekolah mereka tidak bisa berfungsi. Selain untuk pergi menyelamatkan Landon, nanti Hope bakal pergi ke lorong rahasia bawah tanah demi menghentikan air mancur tersebut. Sementara si kembar Josie dan Lizzie masih berada di sini, MG nantinya bakal menyusun siasat dalam melawan tentara dari Triad Industries. Kembali kepada Landon yang merasa cemas dengan adanya artefak atau kunci ketiga yang sudah aktif, maka itu berarti bakal ada monster yang mengejar mereka. Nggak taunya Agent Clark malah santai-santai seperti ini. Mereka tidak lagi perlu susah-susah untuk mengantarkan kunci ketiga tersebut dan melemparkannya ke Malivore, melainkan mereka bisa saja mengandalkan monster yang menjemput benda ini. Monster yang ternyata datang menghampiri mereka pada saat sekarang ini adalah pria berkuda tanpa kepala yang memiliki cambuk yang terbuat dari tulang belulang. Namun Landon yang mengambil kunci itu kembali, akhirnya Landon pun dibawa dengan kudanya. MG pada saat sekarang ini memberitahukan teman-temannya tentang apa yang terjadi di lorong bawah tanah, tentang Hope yang juga sudah dibebaskan dan nantinya bakal menghentikan air mancur darah. Sedangkan nanti ketika kekuatan mereka sudah bisa digunakan kembali, MG bakal memberikan aba-aba untuk menyerang tentara Triad Industries. Hope memang sudah berada di lorong rahasia bawah tanah ini, namun dia tidak bisa menghentikan air mancur darah tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah Alaric yang ternyata juga mengetahui soal lorong rahasia ini. Ternyata tadinya Hope juga sempat tertembak oleh peluru yang terbuat dari lumpur Malivore, namun Hope tidak merasakan apa-apa dan dia dalam keadaan baik-baik saja. Hope yang pada awalnya tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mematikan air mancur darah ini, ternyata Alaric tahu untuk mematikannya. Josie yang pada saat sekarang ini dia dalam keadaan sekarat, dia merasa mungkin nantinya tidak bakal ada pertarungan di antara mereka berdua karena yang nantinya bakal mati duluan adalah Josie. Tetapi Lizzie tidak bisa merelakan hal itu terjadi dan pada akhirnya keegoisan mereka pun runtuh dan saling meminta maaf. Setelah air mancur darah tadi mati, mereka semua yang bersiap-siap untuk mengeluarkan kekuatan
Dengan aba-aba dari MG, mereka pun lalu memulai penyerangan kepada seluruh tentara dari Triad Industries. Pertarungan mereka di scene ini cukup keren ya, karena menunjukkan kemampuan mereka semua. Sementara itu, Alaric yang hendak menyelamatkan kedua putrinya, tiba-tiba dia dihadang oleh salah satu tentara dari Triad. Nggak taunya datang lagi tentara yang lain. Ternyata itu adalah Dorian yang datang menyelamatkan Alaric. Kemenangan berada di tangannya murid-murid sekolah Salvatore, sampai pada akhirnya Burr, si pimpinan dari tentara Triad, ingin membunuh MG. Datanglah si kembar Josie dan Lizzie menyelamatkan keadaan. Untuk menyelamatkan anak-anak, mereka dibawa ke bus. Ternyata Burr malah mengikuti mereka. Dia yang kalap hendak menembaki anak-anak. Namun Raphael yang tadi sudah mengaktifkan kekuatannya untuk berubah menjadi serigala yang tak terlihat, dia pun menyerang tentara yang berada di luar sana dan itu membuat pria tua ini takut. Tahukah kalian sesuai apa yang diucapkan oleh Hope sebelumnya, Raphael memang bisa berubah menjadi serigala seperti ini, namun ketika dia hendak berubah menjadi manusia, dia harus meminta bantuannya Hope. Pria tua ini hanyalah manusia biasa yang merasa terancam dengan keberadaan makhluk-makhluk supranatural. Dia yang hendak menembak MG, tiba-tiba dia malah berubah menjadi batu. Itu adalah Nia yang saat sekarang ini sudah menyelamatkannya. Ya memang Nia itu sebenarnya bukanlah monster yang jahat. Awalnya Hope mengira kalau Josie bakal bisa sembuh setelah sihir mereka kembali, namun ternyata Josie masih dalam keadaan sekarat. Untungnya Alaric membawa darahnya Hope untuk membuat Josie bisa pulih kembali. Ketika Caleb hendak membunuh pria yang tadi sudah membatu ini, lalu dia pun dicegah oleh MG. MG mengatakan kalau walaupun mereka memiliki kekuatan sebagai makhluk supernatural, mereka harus berbesar hati dan memaafkan manusia yang sebenarnya hanya merasa terancam dengan keberadaan makhluk-makhluk hebat seperti mereka. Caleb pun menyadari MG sudah benar-benar bersikap dewasa. Ibu MG juga meminta maaf, namun Ibu MG mengatakan Triad Industries adalah warisan dari kakeknya, ayahnya, lalu kepada ibunya, yang nantinya juga bakal diwariskan kepada MG. Namun MG menolak, meskipun itu berarti dia harus menjauh dari keluarganya. Sementara itu Landon yang tadinya sempat dibawa berkuda oleh pria yang tidak memiliki kepala ini, pria itu pun lalu memasukkan artefak ketiga, yaitu kunci untuk membebaskan Malivore. Tiba-tiba kunci itu tidak bisa masuk, ternyata ada Hope yang sudah menghentikannya. Kita kembali ke sekolah Salvatore ketika Alaric menyampaikan pidatonya kepada seluruh murid-muridnya kalau dia mengucapkan permintaan maaf. Padahal dia mendirikan sekolah ini untuk menjadikan tempat ini aman bagi kedua putrinya dan juga anak-anak atau murid-muridnya yang memiliki kekuatan supernatural. Dia merasa gagal, namun murid-muridnya sudah melakukan hal yang melebihi harapannya. Rencana Triad bisa menyusup ke sekolah ini sebenarnya adalah rencana yang dulunya dikembangkan oleh Alaric. Juga termasuk air mancur darah tadi, itu juga merupakan siasatnya Alaric untuk menghentikan kekuatan murid-murid mereka ketika nantinya murid-murid mereka mungkin saja berada di luar kontrol. Alaric merasa bersedih atas dirinya yang seolah-olah sudah mengkhianati murid-muridnya. Dia juga menarik dirinya untuk tidak lagi menjadi kepala sekolah Salvatore, itu juga berdasarkan keputusan OSIS atau Dewan Kehormatan. Setelahnya, Hope yang bertarung dengan pria tanpa kepala ini, banyaknya sihir yang sudah dia lontarkan ternyata tidak mempan kepada pria tersebut. Benar-benar harus ada satu titik kelemahan untuk menghancurkan makhluk ini. Lalu Landon teringat dengan cerita-cerita fiksi mitos tentang pria ini. Kelemahan pria itu adalah kepalanya yang berada di balik jubahnya. Hope lalu menyerang pria tersebut dan kepalanya pun malah menggelinding ke bawah. Landon menangkap kepala itu dan melemparkannya kepada Hope. Hope lalu menyambutnya dengan tongkat besi. Kepala pria itu mati dan itu turut menumbangkan tubuhnya. Akhirnya Hope dan Landon bersatu kembali. Hope pun menyampaikan seluruh isi hatinya dan mengatakan sejujurnya tentang apa yang dia rasakan selama ini. Juga tentang rahasia yang dia simpan tentang ibunya Landon dan semuanya. Lagi dan lagi dia mengungkapkan rasa cintanya kepada Landon, begitupun sebaliknya. Belum usai reunian di antara mereka berdua, tiba-tiba Agent Clark malah melemparkan kunci ketiga ke dalam lubang Malivore. Itu membuat lumpur hitam di lubang Malivore malah terlihat seperti menggelegak. Landon yang marah menggunakan cambuk yang terbuat dari tulang tersebut menarik kepala Agent Clark, lalu dia pun mati. Hope terkejut melihat skill Landon yang ternyata juga gak kalah hebat. Sekarang Landon juga malah kebingungan bagaimana caranya untuk menghentikan agar Malivore tidak bangkit. Landon pun lalu menceritakan cerita yang panjang tentang sebenarnya Malivore itu adalah ayahnya. Yang mana Malivore itu tercipta dari lumpur dan juga tetesan darah tiga makhluk supernatural, yaitu vampir, penyihir, dan werewolf.
Setelahnya Hope malah terpikirkan satu ide untuk menghentikan bangkitnya Malivore. Hope pun lalu mencium Landon, lalu setelah itu dia membunuhnya agar tindakan yang bakal dia lakukan setelah ini tidak dihentikan oleh Landon. Hope menelpon Alaric dan menceritakan semuanya kalau Hope diciptakan agar dia bisa menghentikan seluruh bencana ini. Semuanya juga diceritakan oleh Hope kepada Alaric sesuai apa yang dia dengar dari Landon. Maka darah yang dimiliki oleh Hope mungkin bisa menghentikan Malivore. Tidak masalah Hope membunuh Landon karena Landon yang merupakan Phoenix nanti dia juga bakal bangkit. Hope tahu ketika dia masuk ke Malivore nanti maka orang-orang tidak akan mengingatnya. Maka dari itu Hope meminta bantuan kepada Alaric untuk mengambil seluruh barang-barang dirinya yang berada di asrama untuk dihancurkan dan dibakar agar orang-orang yang dulunya mengenalnya tidak mencari tahu tentang keberadaan Hope. Nggak taunya Agent Clark malah bangkit kembali. Ditambah lagi dia sempat mendengar pembicaraan Hope di telepon dengan Alaric. Awalnya memang Agent Clark ingin membangkitkan Malivore yaitu ayahnya karena rasa bersalah dan rasa takutnya. Namun kalau perkataan Hope tadi benar untuk menghancurkan Malivore selama-lamanya, maka Agent Clark juga bakal mendukungnya. Tanpa dia sadari, Hope lalu memantrai Agent Clark untuk melakukan apa yang Hope lakukan. Walaupun dia berusaha untuk menentang sihir tersebut, Agent Clark lalu malah akhirnya masuk bersama Hope ke Malivore. Alaric yang pada saat sekarang ini sudah mengumpulkan barang-barang Hope dan membakarnya, seolah-olah dia juga sudah benar-benar tidak merasakan kehadiran Hope selama ini. Lalu bagaimanakah nasib Raphael yang pada saat sekarang ini masih dalam bentuk serigala? Karena satu-satunya cara agar dirinya untuk berubah kembali menjadi manusia adalah menemui Hope. Caleb juga kebingungan bagaimana mungkin Ubin suara, seharusnya mereka hanya berempat, yaitu Caleb, Josie, dan Raphael serta wali mereka. Lalu mengapa ada 5 Ubin? Yang mana itu berarti Hope benar-benar sudah dihapus dari ingatan mereka semua. Alaric di tangannya ada catatan untuk menyuruh dirinya menemui Landon. Sedangkan Landon yang pada saat sekarang ini sudah kembali terbakar, dia bangkit kembali hidup. Dia pun menggunakan telepon yang berada di lantai untuk menghubungi Alaric. Dia benar-benar lupa tentang apa yang sudah terjadi. Landon yang melihat ke bawah, ternyata lumpur Malivore tidak ada lagi di sana. Lalu apakah kita masih digantung dengan banyaknya pertanyaan? Kemana Hope pergi? Apakah Malivore benar-benar sudah kembali berubah menjadi monster yang nantinya bakal berjalan di muka bumi? Lalu bagaimana nasib Raphael yang belum bisa berubah menjadi manusia? Apakah Landon selama-lamanya bakal melupakan cintanya? Inilah akhir dari season pertama. Jika seandainya sahabat Cici Tales menganggap serial ini menarik, mungkin Cici nanti bisa saja membahas season berikutnya. Untuk sementara ini, inilah akhir cerita. Dan inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena Cici nggak ingin kalian ketinggalan dengan video-video terbaru Cici Tales. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye!